Ibu saudara sekalian, neraka itu banyak ulat-ulat dan api yang tidak padam, ulat-ulat yang besar yang tidak pernah mati. Walaupun dia dibakar, dia tetap hidup dan menggerogoti tubuh orang yang masuk di sana. Ditambah lagi api yang begitu sangat padat, yang sangat panas dan membakar orang-orang yang masuk di sana tidak padam. Tubuh yang dibakar, yang dimakan ulat-ulat, tidak akan pernah habis tubuh itu, dan terus ada dan terus ada dan terus ada dan terus ada. Ulat-ulat itu terus menggerogoti, api itu terus membakar, dan tubuh itu terus ada, disiksa terus menerus siang dan malam. Kemudian dikatakan dalam Lukas 16 ayat 23-24, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ada penyesalan yang sangat. Dia menyesal sesungguhnya. Kenapa? Pada waktu dia masih hidup, dia dipercayakan dengan berkat Tuhan, hidup dalam kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi ada seorang anak Tuhan namanya Lazarus, hidup dalam kemiskinannya. Dia minta tolong dan dia tidak peduli dengan Lazarus. Dia terus hidup di dalam kesenangan kekayaannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Lazarus mati di dalam iman, orang kaya ini mati di luar iman. Sama-sama mati. Jangan pikir kalau kita udah kaya lambat matinya. Tidak, semuanya masuk dalam hitungan jadwalnya Tuhan. Dan begitu orang kaya ini meninggal dunia, begitu Lazarus meninggal dunia, itu seperti tayangan di neraka. Bagaimana kelakuan daripada orang kaya ini? Dia sangat egois, tidak peduli. Dan begitu dia melihat tayangan, dia mengingat bagaimana perbuatannya selama dia hidup di dunia. Hidup dalam kesombongan, hidup dalam keegoisan, tidak peduli dengan sesama. Dia menyesal, sangat menyesal. Dia memukul-mukul dirinya dan dia berseru supaya dia ditolong. Tapi sudah terlambat. Penyesalan itu bukan di neraka. Penyesalan itu di bumi ini. Amen. Semasih kita hidup. Jadi kita melihat betapa sangat menderitanya orang-orang di dalam neraka. Ada satu penyesalan, sangat menyesal, tapi sudah terlambat. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan lagi di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Oh, di dalam neraka mengalami kebinasaan yang kekal, satu hukuman yang sungguh-sungguh sangat mengerikan. Berseru memanggil nama Tuhan, tapi Tuhan tidak lagi mendengar seruan orang di neraka. Dijauhkan dari hadirat Tuhan, dijauhkan dari kemuliaan kekuatannya. Di neraka orang mau mencari Tuhan, di neraka orang mau beribadah kepada Tuhan, tetapi sudah terlambat. Selama kita masih hidup dalam dunia, ini adalah kesempatan buat saya dan Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Jangan nomor duakan Tuhan. Jangan katakan kalau sempat beribadah. Kalau tidak sempat, saya tidak ke gereja, tidak beribadah. Tahukah kita kapan kita berakhir dalam dunia ini? Siapa yang tahu kapan meninggal? Biar kita siapkan peti matinya. Tidak ada yang tahu kan? Semuanya rahasia. Marilah kita mengakhiri hidup kita ini selama di dunia ini di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Karena di sana dikatakan
orang-orang yang sudah dibinasakan di dalam api neraka, baru mereka mau mencari Tuhan, baru mereka mau memuliakan Tuhan, tapi Tuhan sudah tutup pintu itu. Tuhan sudah meninggalkan mereka. Mereka dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan. Sudah terlambat. Dan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 10 sampai 11. Mari kita sama baca. Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang dan patutnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi Bapak Ibu, orang di dalam neraka itu mereka disiksa dengan api dan belerang. Siapa yang bisa bertahan kalau masuk di dalam air belerang yang mendidih? Pasti terkelupas, hancur, mati. Tapi di dalam neraka dikatakan api dan belerang. Bisa kebayang panasnya bagaimana? Tapi tubuhnya tidak hancur, tubuhnya tidak habis. Terus ada tubuhnya, dan terus tersiksa oleh api dan belerang di sana. Dan kemudian dikatakan Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Orang-orang yang masuk dalam neraka itu disiksa siang dan malam oleh api dan belerang, karena mereka lebih mentaati iblis daripada mentaati firman Tuhan. Inilah gambaran yang dijelaskan oleh firman Tuhan tentang betapa mengerikan neraka itu. Tidak ada lampu di sana, tidak ada terang di sana, tapi yang ada di neraka itu adalah kegelapan yang paling gelap. Sehingga tipuan setan mengatakan, kalau saya ke neraka bisa berkenalan dengan para artis, itu tipuan, itu isapan jempol daripada setan. Itu masa-masa propaganda iblis. Dan kalau kita sudah masuk neraka lalu kita tanya pada iblis, iblis, kau katakan sejak kami masih hidup bahwa di neraka itu kita bisa berkenalan dengan siapa-siapa saja. Lalu iblis jawab, itu kan masa propaganda. Dan sekarang masa propaganda sudah selesai. Sungguh-sungguh sangat mengerikan siang dan malam. Manusia tersiksa selama-lamanya di sana. Oleh api dan belerang, oleh ulat-ulat yang menggerogoti, oleh kegelapan yang paling gelap, oleh penyiksaan selama-lamanya. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang neraka itu begitu mengerikan, dengan jujur, siapa yang mau masuk neraka? Ada yang mau masuk neraka? Ada yang mau masuk neraka? Tidak. Puji Tuhan. Kenapa neraka harus diciptakan? Ini pertanyaan. Katanya Tuhan itu Maha Kasih. Lalu kenapa neraka diciptakan? Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 41 tadi berkata, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi sesungguhnya neraka itu diciptakan oleh Tuhan, itu untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, bukan untuk saya dan Bapak Ibu, bukan untuk manusia. Tapi karena iblis itu tidak mau kesepian, dia cari teman. Dia merayu manusia, dia menggoda manusia,
Dia mulai menekan jiwa manusia sampai akhirnya manusia menjadi penyerah dan memutuskan untuk ikut iblis. Jadi neraka ini untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan iblis menggoda manusia, mempengaruhi manusia untuk masuk ke dalam api neraka. Itulah mereka yang disebut, hai kamu orang-orang yang apa? Terkutuk. Jadi neraka itu ada sebenarnya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan akhirnya neraka itu menjadi tempat kediaman orang-orang yang terkutuk. Dan siapa orang-orang yang terkutuk itu, Bapak Ibu? Apakah saya atau Bapak Ibu? Kita lihat kembali di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Orang-orang yang terkutuk itu adalah yang pertama, ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil? Jadi yang pertama, orang-orang terkutuk itu adalah orang-orang yang tidak adil. Orang-orang tidak adil ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasal 6 ayat 1 firman Tuhan katakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Jadi di sini berbicara kepada orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak kudus. Artinya adalah orang-orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus, yang pekerjaannya menciptakan perselisihan, yang pekerjaannya menciptakan penghakiman, yang pekerjaannya menciptakan mencari gara-gara, yang pekerjaannya tidak punya kasih, hidup dalam kekejaman. Ini adalah orang-orang yang tidak adil itu. Kalau dia percaya Tuhan Yesus, pasti hidupnya penuh kasih, bukan? Amin. Dan kasih itu yang mengalahkan segala sesuatu. Kasih Kristus itu adalah kasih yang rela berkorban. Tapi karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak mau hidup dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hatinya tidak dipenuhi oleh kasih, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya selalu mencari gara-gara, hatinya selalu mengadakan menciptakan permusuhan, perselisihan, hatinya penuh dengan keegoisan, kekejaman, kekerasan. Ini ciri orang gak percaya Yesus. Kalau ada orang Kristen yang masih seperti ini, berarti dia belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Inilah orang-orang yang tidak adil itu. Yang kedua, orang-orang yang terkutuk ini adalah orang-orang yang kedua, ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga? Janganlah sesat. Ini orang-orang yang sesat, orang cabul. Bapak Ibu, orang cabul di sini adalah orang-orang yang melakukan hubungan seks di luar nikah. Ini cabul yang kesukaannya menonton film-film porno. Ini khusus untuk generasi muda. Tidak dilarang oleh firman Tuhan untuk berpacaran. Tapi jangan melakukan hubungan seks di luar nikah. Karena itu semua kejijikan di mata Tuhan. Tidak ada yang tahu. Tapi tahukah kita kalau CCTV Tuhan sedang mengawasi hidup kita? Ibrani 13 ayat 4 firman Tuhan katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah.
Orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, bercabulan, melakukan hubungan seks di luar nikah, itu sama dengan orang sundal. Tahu sundal? Pelacur. Dia akan dihakimi oleh Tuhan. Karena itu jaga kekudusan. Tuhan ciptakan seks buat saya dan Bapak Ibu sekalian, bukan untuk diobral, tetapi untuk mencari keharmonisan suami istri yang sudah diberkati pernikahannya sah. Anak-anak Tuhan harus beda cara pacarnya, betul enggak? Harus beda. Jangan sekali-kali setelah nonton film porno mempraktekkan kepada pasangannya. Itu satu kejijikan di mata Tuhan. Dan mempraktekkan apa adegan-adegan dalam pornografi untuk pasangannya, itu adalah perbuatan yang sangat menghina kekudusan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini jangan mimpi untuk dia masuk surga. Orang-orang sesat adalah orang yang melakukan percabulan. Yang ketiga, dikatakan ayat yang ke-9. Kembali ayat yang ke-9. Orang-orang cabul tidak adil tidak akan dapat, janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala. Bapak Ibu Saudara, orang pertama kali menyembah berhala itu Adam dan Hawa. Penyembah berhala di sini bukan karena dia punya patung. Penyembah berhala di sini bukan karena dia punya jimat. Tapi penyembah berhala di sini adalah orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan. Adam dan Hawa tidak taat pada firman Tuhan. Dia lebih taat kepada apa kata iblis. Mereka termasuk penyembahan berhala. Orang yang menyembah berhala adalah orang yang selalu mengandalkan logika pikirannya. Orang yang menyembah berhala adalah selalu mengandalkan kekuatannya bahwa dia mampu. Itu adalah penyembahan berhala. Segala sesuatu yang menggantungkan dirinya kepada ciptaan di bumi ini adalah penyembahan berhala. Jadi jangan ada sedikit pun untuk kita menduakan Tuhan. Tuhan harus nomor satu. Amin Bapak Ibu. Jadi kita dikatakan penyembah berhala tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan. Dan yang berikut, orang berzina. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, berzina sama dengan cabul. Tetapi cabul itu cenderung kepada pasangan yang belum sah sebagai suami istri. Berzina di sini adalah untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, tetapi mempermainkan keluarga dan rumah tangga. Berzina di sini artinya berselingkuh. Sudah punya pasangan yang diberkati Tuhan, dia menyimpang dari belakang untuk melakukan hubungan seks di luar nikah. Ini adalah satu kejijikan di mata Tuhan. Suami yang sudah punya istri harus mempertahankan kekudusan keluarga. Istri yang sudah mempunyai suami harus mempertahankan kekudusan rumah tangga. Jangan berzina. Karena ini sungguh-sungguh sangat memuakkan hatinya Tuhan. Lebih ekstrim Yesus katakan tentang perzinahan di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, apa dikatakan? Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, jaga kekudusan keluarga.
Kalau kita sudah berani diberkati pernikahan dalam rumah Tuhan, dalam gereja, hamba Tuhan katakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan jangan diceraikan oleh manusia. Perceraian itu perbuatan siapa? Tuhan atau siapa? Manusia. Kalau mau cerai, tapi jangan kawin lagi. Jangan nikah lagi. Karena selama engkau nikah lagi, engkau terus-menerus berbuat zina di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah ciptakan kita poligami. Satu. Kecuali kalau Bapak Ibu nikah dengan orang yang tidak seiman, itu pasangan yang tidak seimbang. Gelap dan terang tidak bersatu. Itu boleh bercerai dan kawin lagi. Karena pasangan kita tidak seimbang. Tidak seiman. Itu masa kebodohan. Tapi selama kita menikah dengan pasangan yang seimbang, sama-sama percaya Tuhan Yesus sudah diberkati pernikahannya, boleh bercerai, tapi jangan nikah lagi. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan orang-orang yang mau bercerai. Kamu sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tanggamu, tidak bisa. Karena dia lebih kejam daripada setan. Boleh bercerai, tapi jangan menikah lagi. Jangan menikah lagi. Berdoa untuk pasanganmu. Menikah kalau dia sudah mati, doakan dia supaya cepat mati. Kan begitu. Ya. Doakan supaya dia cepat mati. Tuhan matikanlah pasanganku, betapa kejamnya dia, supaya aku bisa mati mana. Apa? Karena Tuhan memberikan pasangan itu untuk menjadi bagian hidup kita. Suami istri yang sudah dipersatukan itu menjadi satu daging yang tidak bisa dipisahkan. Kalau suami kita gagal, bukan suami kita yang gagal, istri pun ikut gagal di sana. Karena sudah satu. Kalau satu dipisah, cacat enggak yang satu? Cacat. Karena itu, kalau suami kita kacau atau istri kita kacau hidupnya, berdoalah untuk pasangan kita. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Bila perlu berpuasa, katakan sama Tuhan, Tuhan saya tidak akan pernah makan sebelum Tuhan menjamah pasangan saya untuk bertobat. Amin. Amin. Berdoa, kembalikan dia dalam utuh Tuhan. Kembalikan dia dalam pertobatan. Masa Tuhan tidak dengar doa kita? Firman Tuhan bilang doa orang benar bila yakin berdoa besar kuasanya. Amin. Pasti Tuhan tolong. Sejelek seburuk apapun pasangan kita, Tuhan dapat mengubahkan. Amin. Karena Yesus, karena firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kain termisi, sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, yang tidak bisa diubahkan lagi itu. Kalau kain itu masuk, kain kesumba kalau sudah masuk celup yang permanen itu nggak bisa mau diapakan lagi. Mau diganti warna nggak bisa. Tapi firman Tuhan katakan, aku akan mengubah dia menjadi putih seperti salju. Amin. Aku akan mengubahnya menjadi putih seperti bulu domba. Apa yang nggak bisa dikerjakan Tuhan? Yes. Tuhan bisa mengubah. Tuhan bisa mengubah pasangan hidup kita. Amin. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan berzina. Jangan berzina. Dan yang berikut, yang kelima, di situ ada kata jangan banci. Banci. Bapak Ibu tahu banci? Pernah lihat orang banci? Banci itu laki-laki jadi perempuan. Dia laki-laki, selamat pagi. Banci gitu. Ya. Selamat pagi. Dari mana? Oh, kok cantik sekali sih, itu banci. Tuhan pernah ciptakan banci? Bencong. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia itu setengah laki-laki setengah perempuan. Laki-laki, perempuan, jelas. Betul enggak? Banci yang kita lihat itu sebenarnya prihatin kalau dia tidak bertobat.
kejijikan di mata Tuhan. Tuhan jijik melihat para bencong, para banci ini. Perempuan mau jadi laki-laki. Sekarang lebih marak LGBT, lesbian, perempuan sama perempuan, gay, laki-laki sama gay, laki-laki sama laki-laki, gay, bisex, bisa kepada perempuan, bisa kepada laki-laki, transgender, mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan, operasi. Jijik Tuhan lihat semua ini. PBB sudah mengizinkan untuk menikahkan sejenis gay atau lesbian, melegalkan bisex, melegalkan transgender. Mengerikan. Dunia ini sedang digiring oleh setan untuk masuk ke dalam api neraka. Dan di Indonesia sudah masuk seperti ini. Beberapa waktu lalu polisi menggerebek para gay lagi pesta di sebuah hotel, para homo digiring. Kita berdoa supaya Pak Jokowi atau presiden berikutnya tidak melegalkan pernikahan seperti ini. Memberkati laki-laki dengan laki-laki, memberkati perempuan dengan perempuan. Kita harus berdoa, kita putuskan mata rantai kejijikan ini. Bapak Ibu Saudara, para gay LGBT juga masuk dalam gereja. Mereka juga dilibatkan dalam pelayanan. Baru-baru ini ketahuan ada seorang pendeta homo, seorang pelayan musik, tapi gay. Dan biarkan, karena punya karunia. Bukankah ini pintu masuk iblis untuk menghancurkan tubuh Kristus? Kalau Tuhan jijik dengan semua LGBT, saya dan Bapak Ibu sebagai anak Tuhan yang adalah Roh Kudus tempat kediaman dalam hidup kita, kita juga harus jijik seperti Tuhan jijik terhadap semua dosa. Amin. Jangan ada kompromi sedikit pun di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata banci, kalau Bapak Ibu ketemu dengan para banci atau bencong atau LGBT, mari minta kasih Tuhan untuk melayani mereka. Jangan disenyumi, jangan ditertawai. Kita harus menangis kepada mereka, sebab kita sudah tahu kalau mereka tidak bertobat, mati masuk neraka dan penyiksaan yang mengerikan. Dan setelah itu, selain banci, pemburit. Apa itu pemburit, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pemburit itu adalah semburit yang melakukan hubungan sejenis sama dengan tadi homo, gay atau lesbi. Pemburit ini adalah masturbasi. Pemburit ini adalah onani. Pemburit ini dikatakan oleh firman Tuhan adalah incest, yang melakukan hubungan saudara, kakak beradik melakukan hubungan seks, orang tua dan anak melakukan hubungan seks. Itu incest, pemburit termasuk. Pemburit ini termasuk bestialite. Bestialite adalah melakukan hubungan dengan binatang. Tuhan tidak larang kita sayang sama kucing, tapi jangan bersetubuh dengan kucing juga. Jangan melakukan seks dengan kucing juga. Jangan melakukan hubungan seks dengan anjing, dengan kuda. Jangan melakukan hubungan seks dengan binatang. Itu pemburit. Itu menjijikkan. Seks itu kudus. Dan selalu saya katakan, berulang-ulang, seks itu kudus. Dan gunakan seksmu itu untuk memuliakan Tuhan. Pemburit ini sama dengan mimpi basah. Bapak Ibu tahu kan? Setelah nonton film porno, film-film cabul, film-film blue masuk dalam memori,
Alam sadar bawah sadar masuk dalam memori dan dibawa ke dalam mimpi. Dan waktu dia mimpi, dia bermimpi melakukan hubungan seks sampai dia mimpi basah. Firman Tuhan katakan, terkutuklah mereka yang membuang-buang spermanya dengan sia-sia. Bapak Ibu gak ketemu itu kan karena gak baca Alkitab. Nanti Bapak Ibu bilang, masa Allah, gak mungkin. Baca itu Alkitab. Itu pemburit. Jadi Tuhan begitu muak terhadap semua ini. Dan sia-sialah kita mempertahankan iman kalau kita juga terus-menerus melakukan dosa ini. Dan selain itu di ayat 10, pencuri. Dulu saya suka mencuri uang orang tua saya, karena orang tua saya itu pelit sekali. Curilah uangnya. Dia bilang gini, mana uang? Mana aku tahu. Carilah, mungkin lupa mama ini kan sudah tua, padahal aku yang curi. Dan begitu saya bertobat minta ampun, yang pertama saya bilang, doakan saya dulu pencuri. Habis uang mama pencuri. Padahal dia susah sekali beli ikan asin, pencuri. Ya, mengambil yang bukan miliknya. Tuhan katakan jangan mengingini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang diberkati, puji Tuhan. Amin. Jangan kata kapan aku dapat jangan. Puji. Mencuri sama dengan korupsi. Itu kan bukan uangnya. Mencuri sama dengan makan riba yang terlalu banyak. Kemarin kita sudah singgung itu. Tanpa batas. Jangan mencuri. Mencuri waktunya Tuhan, mencuri miliknya Tuhan, jangan mencuri. Bapak Ibu sudah merdeka dari hal mencuri? Masih ada muda-mudi mencuri uang orang tuanya? Mencuri. Orang kikir. Wah, ini tidak salah ini Alkitab. Orang kikir itu apa? Bahasa Jawanya kikir apa? Medit. Orang pelit. Orang olit, kata orang Batak. Nah, olit mau. Olit. Nggak masuk surga itu pelit. Kikir. Orang kikir ini egois. Pasti itu egois. Dia hanya memberhalakan dirinya sendiri. Tidak punya kasih kepada orang lain. Itu kikir. Tidak berkata sejujurnya. Kita harus berkata sejujurnya. Jangan kikir. Orang kikir masuk neraka. Saya punya dosen kikir amat. Makan soto aja mau traktir, katanya bayar sendiri-sendiri, enak aja. Dia makan sendiri, padahal dia dosen, saya ini masih mahasiswa. Lalu saya bilang, Pak, sudah pernah baca 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10? Apa itu? Bacalah itu Pak, mari kubukakan. Ini ada kata apa ya? Kikir, masuk neraka. Traktir, karena dipaksa, karena diancam. Baru dia traktir aku makan soto. Apa dia masuk neraka? Orang kikir tidak masuk surga. Dia bayar terpaksa. Terpaksa dia bayar. Tidak bisa, gitu. Jadi kalau kita sama-sama makan dan terus orang itu tidak mau traktir kita, dia ngajak ayo makan bakso yuk. Setelah dia ngajak kan dia harusnya bayar. Tapi sampai di tempat tukang bakso bayar sendiri-sendiri. Tunjukkan ini orang kikir tidak masuk surga. Kau yang ngajak, kau juga nggak mau bayar. Kan begitu. Nah, kikir. Di samping kikir pemabuk. Pemabuk ini adalah dorongan hawa nafsu berlebih-lebihan. Pemabuk termasuk mabuk dunia ini. Cinta dunia ini melebihi cintanya pada Tuhan. Cinta pekerjaan, cinta uang, itu termasuk pemabuk. Pemabuk di sini adalah orang-orang yang masih suka minuman keras, miras.
ketiga adalah orang yang kecanduan narkoba. Pemabuk di sini adalah orang-orang yang sulit melepaskan diri dari kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya, kebergantungannya, kalau tidak melakukan itu, dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa tenang. Itu berhala, sama dengan pemabuk yang namanya smoking. Bahasa Inggris lu aku ngomongnya, enggak bahasa Indonesia lu. Berdoa Bapak Ibu yang suka smoking ini supaya berhenti. Amin. Pemabuk di sini juga adalah orang yang kecanduan bermain game, mabuk game. Ngeri itu Bapak, itu roh itu di belakang semua itu. Ada orang. Saya pernah berapa tahun yang lalu sedang menangani kasus rumah tangga bercerai. Kenapa? Gak kuat nikah sama dia. Itu bukan cuma di sini, tapi orang minta pelayanan. Pekerjaannya hanya main game terus. Kerja, pulang kerja, mandi, main game. Dia sangat egois, dia gak peduli istri, gak peduli anak. Terus main game. Itu berhala itu. Nah, masalah main game. Game itu juga bagus untuk refleksi saraf. Tapi kalau sampai kecanduan, hai. Saya nangani seorang pemuda. Anaknya enggak keluar, di rumah terus, di kamar. Satu kali saya khotbah dia dengar. Dia gelisah. Ada kan janji. Bu, saya mau curhat. Saya mau ngomong berdua dengan dia. Pemuda. Orang tua sih bangga anaknya gak keluar-keluar kan. Tapi dia resah dan gelisah dalam kamar. Begitu berjumpa dia cerita. Saya mah memang gak pernah keluar-keluar. Kerjaan saya kecanduan game. Tahu kan? Jika saya main game, ada tayangan pornografi di sana. Dan setelah saya main game, saya onani di sana. Saya berdosa. Saya mau dilepaskan. Saya mau didoakan. Saya mau sungguh-sungguh merdeka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada roh di belakang semua permainan ini yang mengikat. Lepaskan orang yang suka main game, lepas. Tidak dilarang kamu main game, tidak. Karena itu sebuah permainan. Tapi kalau jiwamu terikat di sana, kalau tidak main game, tidak merasa tenang, pemabuk. Termasuk dalam kata pemabuk. Terikat. Mengerikan bukan? Anak-anak generasi muda, bapak-bapak yang suka main game, ibu-ibu ada yang suka main game di sini. Sampai tidak masak, sampai tidak buat apa-apa gara-gara main game terus. Harus bertobat. Harus bertobat. Harus lepas. Mau masuk surga atau masuk neraka? Pemfitnah. Dikatakan pemabuk memfitnah, berita bohong, berita hoax, gosip, ngerasani. Itu termasuk memfitnah. Jangan suka menyebar luaskan aib seseorang. Jangan suka menceritakan keburukan orang. Berdoa untuk orang-orang yang mengalami masalah hidupnya. Jangan merasa benar dan menganggap orang lebih salah dari kita. Itu sama dengan memfitnah. Kalau kita tahu saudara kita mengalami kejatuhan, kalau kita tahu saudara kita mengalami kehancuran, diam dan berdoa buatnya. Kalau berjumpa, kasih penguatan. Jangan gosip kemana-mana. Mulut diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin.
Mulut diciptakan untuk menceritakan kebaikan Tuhan, tidak memfitnah, tidak menggosip. Kalau saya memfitnah, Bapak Ibu ini sudah habis saya ceritakan di luar sana. Karena semua kasus-kasusnya disampaikan ke saya. Saya hanya cerita sama Tuhan, bercerita terus, sampaikan, sampai saya melihat ada perubahan dan perubahan ajaib buat dia. Sehingga dia bersaksi sendiri hasil pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Memfitnah, menipu, suka berbicara bohong, berkata-kata tidak benar. Suami membohongi istri, istri membohongi suami. Katakan tidak ada dusta di antara kita. Ayo suami istri, tidak ada dusta di antara kita. Yang nggak punya suami atau nggak punya istri ngomong sama tembok. Iya, tidak ada dusta di antara kita. Jangan nipu Tuhan, jangan nipu diri sendiri, jangan nipu sesama, jangan nipu, penipu, tidak masuk surga. Orang-orang yang melakukan semua ini tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Agama tidak bisa melepaskan manusia dari semua ikatan ini. Tapi kita bersyukur pada Tuhan Yesus ayat 11. Beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Dahulu mungkin kita melakukan semuanya itu. Tapi bagaimana dengan sekarang? Apakah kita masih melakukan itu? Kalau masih, bertobat. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Sekalipun kita hancur, berdosa, dosa kita ini sangat hancur, sangat berat, sangat gelap. Tapi begitu kita datang sama Tuhan, buka hati sama Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia merangkul saya dan Bapak Ibu. Dia menyucikan dan menguduskan, membenarkan oleh darah Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus dan oleh Roh Allah yang dapat menyucikan, menguduskan dan membenarkan hidup kita. Oleh Roh Kudus dimeteraikannya darah Yesus dalam hidup kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan baru inilah yang Tuhan sedang tunggu-tunggu di dalam kerajaan sorga. Ketika kita meninggal, masuk ke dalam surga, apa yang dilihat oleh Tuhan dalam diri kita? Kita telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang telah menyucikan kita, darah Yesus yang telah menguduskan kita, darah Yesus yang telah membenarkan kita, dan kita dimeteraikan oleh Roh Allah, sehingga apa yang dikerjakan Tuhan kita kerjakan, apa yang dibenci oleh Tuhan kita benci. Dan saya Bapak Ibu, sampai jumpa di dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan berkati. Mari kita masuk dalam doa.